Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep cara menentukan kekuatan lensa untuk mata. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari lensa. Lensa ini merupakan suatu media transparan yang mana artinya karena dia transparan itu mampu dilewati oleh cahaya. Nah, jadi cermin itu bukan termasuk lensa ya, karena dia nggak transparan dan tidak dilalui cahaya, dia malah memantulkan cahaya. Nah, lensa ini itu bisa dibagi jadi dua, yaitu ada lensa sferis sama lensa silindris. Kemudian yang sferis itu dibagi lagi menjadi konkav sama konveks. Nah, bedanya konkav sama konveks itu ada pada sifat lensanya dalam meneruskan cahaya. Kalau yang konkav, ketika ada cahaya yang melewati lensa konkav, cahaya tersebut itu akan dibelokkan menuju ke bagian yang densitasnya lebih tinggi, yaitu ke sini. Nah, kalau yang dari sini, karena densitasnya lebih tinggi di sini, dia akan ke sini. Nah, kalau yang di tengah, karena dia seimbang, maka dia tetap lurus. Nah, kebalikannya kalau yang konveks, ketika ada cahaya masuk, karena yang memiliki densitas paling besar itu ada di tengah, makanya semua cahaya yang masuk itu akan diarahkan relatif menuju ke tengah. Nah, sehingga pada lensa konveks di sini terbentuk titik fokus. Nah, kenapa dia bisa membelokkan cahaya dengan arah yang berbeda antara lensa konveks dan konkav, itu bisa dilihat di video yang tentang refraksi pada video sebelumnya ya. Nah, prinsipnya kenapa dia bisa belok, karena terjadi adanya perbedaan densitas ini. Karena ketika suatu cahaya itu melewati densitas yang berbeda, kecepatan cahaya tersebut itu akan melambat. Jadi misal kecepatan cahaya di udara itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, dimana kecepatan cahaya yang paling cepat itu adalah ketika melalui medium udara. Sedangkan ketika melalui medium selain udara, kecepatan cahaya tersebut itu akan berkurang. Nah, misalkan saja dia berkurang menjadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Nah, perbandingan antara kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya di medium tertentu itu disebut sebagai indeks bias. Indeks bias itu dilambangkan dalam fisika, itu adalah M. Nah, indeks bias ini dia merupakan perbandingan kecepatan cahaya di udara dibanding dengan kecepatan cahaya di media lain. Nah, bisa kita tulis gini ya, yaitu kecepatan cahaya di udara per kecepatan cahaya di medium. Atau kalau kita tulis secara matematis ya, kalau ditulis rumus fisikanya, indeks bias itu dilambangkan sebagai N, kecepatan cahaya di udara dilambangkan sebagai C, di mana nilai C itu selalu 3 kali 10 pangkat 8, kemudian dibagi kecepatan cahaya di medium, atau kita tulis V aksen ya. Nah, kenapa kok kecepatan cahaya di udara yang di atas, kecepatan cahaya di medium yang di bawah? Ya, karena namanya juga perbandingan kecepatan di udara dengan di medium. Kalau mediumnya di atas, berarti jadinya perbandingan kecepatan di medium dengan di udara dong. Nah, jadi fix ini rumus dari indeks bias. Nah, sekarang kita coba di sini. Pada lensa ini, kalau kita ukur indeks biasnya berapa? Itu M sama dengan kecepatan cahaya di udara, yaitu pasti 3 kali 10 pangkat 8 per 1,5 kali 10 pangkat 8 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, bisa dilihat di sini kecepatan cahaya di suatu medium lain selain udara itu tidak akan melampaui kecepatan cahaya di udara ya. Kita tulis gini, berarti C itu pasti lebih besar daripada V aksen. Maka bisa dipastikan pasti nilai dari indeks bias ini selalu lebih dari 1. Oke? Karena pembilangnya itu selalu lebih besar dari penyebutnya. Nggak mungkin dong ada kecepatan cahaya yang lebih cepat dibanding di udara gitu. Contoh lagi deh. Nah, ini ya udah aku rapihin. Nah, ketika ada cahaya masuk, sama dia pasti akan dibiaskan, dia akan direfraksikan ya, jangan bingung, dibiaskan sama direfraksikan itu sama. Misalkan cahaya masuk dari udara ya, kecepatan di udara pasti 10 pangkat 8. Kemudian ketika memasuki lensa yang lebih cembung ini, kecepatan cahayanya menjadi 1 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti kalau kita hitung nilai N-nya itu berapa? Yaitu nilai indeks bias dari lensa tersebut itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 per 1 kali 10 pangkat 8, itu sama dengan 3. Lagi-lagi nilai N pasti selalu lebih dari 1. Nah, udah nih ya, kita udah selesai ngomongin yang pertama tentang indeks bias. Selanjutnya, yang kedua kita ngomongin tentang vergensi, atau bahasa Inggrisnya itu vergence.
Yang dimaksud dengan vergensi suatu lensa itu adalah kekuatan suatu lensa untuk membelokkan cahaya. Jadi gini nih, kira-kira lebih besar mana vergensi lensa 1 sama vergensi lensa 2? Pembelokan arah cahayanya itu lebih besar mana? Lebih besar yang lensa 2, ya kan? Kalau kita bikin sudut, misal dia itu cuma membelokkan sekitar 30 derajat, sedangkan kalau yang lensa yang kedua, karena dia lebih cembung, otomatis vergensinya itu lebih gede. Misalkan ini bisa membelokkan sampai 60 derajat. Nah, karena sudut yang dibentuk oleh lensa ini, yang sini itu lebih kecil, yang sini itu lebih besar, otomatis bisa dikatakan bahwa vergensi dari lensa yang kedua itu lebih besar daripada vergensi lensa yang ke satu. Nah, artinya bisa dikatakan gini, semakin tinggi suatu indeks bias lensa itu akan berbanding lurus dengan vergensinya, ya kan? Berarti semakin tebal suatu lensa, semakin tinggi densitasnya, otomatis kan indeks biasnya makin tinggi. Nah, kalau indeks biasnya makin tinggi, kekuatan lensa itu akan bertambah, atau vergensinya dia akan bertambah. Itu udah tentang vergensi. Yang ketiga, itu kita membahas tentang jarak fokus. Yang dimaksud dengan jarak fokus itu adalah jarak dari pusat lensa menuju ke titik fokus. Dari sini ke sini. Nih, segini namanya jarak fokus. Yang satunya juga. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa semakin besar indeks bias suatu lensa, maka jarak fokusnya itu akan semakin kecil. Berarti indeks bias lensa itu berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Atau jarak fokus bisa kita lambangkan sebagai SF. Oke. Nah, karena jarak fokus ini berbanding terbalik dengan indeks bias dan juga kekuatan lensa, kita bisa menulis bahwa rumus dari jarak fokus itu merupakan 1 per indeks bias. Ya, karena dia berbanding terbalik. Semakin besar indeks biasnya, semakin kecil jarak fokusnya. Semakin besar jarak fokusnya, semakin kecil indeks biasnya. Jangan bingung ya. Nah, jadi tadi indeks bias itu perbandingan kecepatan cahaya di udara dibanding dengan kecepatan di medium. Kemudian karena indeks bias itu rumusnya ini, maka ini juga bisa kita tulis 1 per C per V aksen atau sama dengan V aksen per C. Jadi kebalikannya aja gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung jarak fokus pada kedua lensa di atas. Nah, jarak fokus atau kita lambangkan SF yaitu 1 per indeks bias, dimana indeks biasnya sudah diketahui yaitu 2. Jadi jarak fokus lensa pertama itu adalah setengah atau 0,5 ya. Satuannya bisa menyesuaikan cm. Oh ya, satuan dari indeks bias itu adalah dioptri ya, atau disingkat D. Nah, kalau yang indeks bias pada lensa kedua ya sama, yaitu 1 per N, dimana N nya sudah diketahui yaitu 3, maka jarak fokusnya itu adalah 0,3 cm. Ini indeks biasnya tadi 3 dioptri. Nah, gampang ya. Jadi kalau indeks biasnya itu 2, berarti jarak fokusnya 1 per 2 atau setengah. Kalau indeks biasnya 3, berarti 1 per 3, dan seterusnya menyesuaikan ya, gitu. Jangan lupa juga kalau yang indeks bias ini tuh satuannya adalah dioptri. Nah, sekarang gini, pernah nggak sih kalian dengar orang bilang ada lensa plus sama lensa minus? Apa nih maksudnya lensa plus sama lensa minus? Jadi yang dimaksud dengan lensa plus atau lensa positif itu adalah lensa yang memiliki vergensi yang lebih tinggi, atau dalam artian dia vergensinya positif. Sedangkan yang dimaksud lensa negatif itu adalah vergensinya itu semakin rendah atau semakin negatif. Nah, kalau vergensi yang tinggi ini itu disebut sebagai konvergensi, kalau vergensi yang rendah disebut sebagai divergensi. Nah, jadi yang dimaksud dengan lensa plus itu adalah lensa cembung. Kenapa lensa cembung ini merupakan lensa plus? Karena dia memiliki kekuatan positif. Dia memiliki kekuatan vergensi yang lebih positif atau lebih besar, sehingga dia mampu menyatukan berkas-berkas cahaya. Nah, kebalikannya dengan lensa minus. Yang dimaksud lensa minus itu adalah lensa cekung, yang artinya dia memiliki kekuatan vergensi yang sangat rendah atau disebut sebagai divergensi, di mana dia menyebarkan berkas cahaya yang masuk, sehingga disebut minus, lensa minus. Nah, sekarang gimana dengan istilah mata minus sama mata plus? Nah, ini gunanya kita mempelajari ini semua. Jadi gini,
Kalau kita ibaratkan ini tuh gambar mata, kita sederhanakan ini lensa, kornea, kemudian ini berkas cahaya yang masuk. Kira-kira mata ini itu mengalami gangguan refraksi yang namanya apa? Yaitu miopi. Atau orang awam itu sering menyebutnya dengan mata minus. Sebenarnya istilah dari mata minus ini itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang sebenarnya minus itu bukan matanya, tetapi lensa yang berfungsi untuk mengkoreksi dari mata miopi ini. Nah, kenapa kok yang dipakai itu lensa minus? Atau lensa minus itu apa tadi? Yaitu lensa yang frekuensinya sangat rendah atau lensa yang membuat cahaya mengalami divergensi. Kalau yang ini tadi namanya konvergensi. Lensa minus atau lensa yang bersifat divergensi digunakan untuk mengoreksi miopi karena pada mata miopi itu kekuatan lensanya itu bertambah, ya. Karena pada mata miopi, penyebab mata miopi itu kan ada dua, ada miopi refrakta sama ada miopi aksis. Miopi refrakta, yang disebut miopi refrakta itu ketika lensa ini itu kekuatannya meningkat atau dia semakin mencembung. Kalau yang miopi aksis itu artinya bola matanya itu lebih panjang dari orang normal, sehingga bayangan tetap jatuh pada depan retina, ya kan? Definisi dari miopi kan titik fokus cahaya itu jatuh di depan retina gitu. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan, kenapa yang digunakan itu lensa minus? Minus ini maksudnya apa sih? Nah, minus itu maksudnya mengurangi frekuensi dari lensa, ya. Dia mengurangi frekuensi dari lensa. Kalau yang positif, lensa positif itu menambah frekuensi lensa. Tujuannya digunakan lensa cekung di sini agar jarak fokusnya itu lebih jauh, sehingga ketika diberi lensa cekung itu bisa fokus lagi di tepat di fovea centralis atau di retina. Kalau pada pasien hipermetropi dia digunakan lensa plus. Nah, kenapa nih? Atau orang awam itu biasanya menyebut mata plus, padahal itu kurang tepat, ya. Maksudnya mata plus itu penyakit tersebut itu dikoreksi dengan lensa positif. Nah, sama hipermetropi ini bisa diakibatkan karena kelainan refrakta atau kelainan aksis. Ya, kalau kelainan refrakta berarti ketika media refraksi frekuensinya itu menurun, ya, kekuatan untuk frekuensi berkas cahaya itu menurun, sehingga karena frekuensinya menurun maka ditambah dia sama lensa positif, ya, ditambah lensa positif sehingga dia lebih maju nanti berkas cahaya jatuhnya. Nah, sebenarnya kita bisa ngukur nih berapa kekuatan lensa yang dibutuhkan agar jarak fokusnya itu tepat pada retina dengan memberikan lensa cembung dengan indeks bias tertentu. Nah, pada kenyataannya di dunia kedokteran itu nggak ribet kayak gitu. Biasanya itu digunakan pemeriksaan visus, ya. Pemeriksaan visus ini itu berguna untuk menilai adanya kelainan refraksi pada pasien.